Kalau udah dikasih kaos kuning, tidak ada alasan lagi dicuci. Ya nggak mungkin dua-duanya cuci langsung sekaligus, itu nggak mungkin kan? Ya, jadi tolong cek. Kalau udah dapat kaos abu-abu, pakai kaos abu-abu. Kalau lagi pas dicuci, silakan pakai yang kaos kuning. Ya, hanya di Wihara Tri Ratna Sukawati ini yang berlaku pakai itu. Ya, jangan dipakai tempat lain yang kuning itu. Kalau di sana jangan kamu orang nggak pakai baju abu-abu, tetap jangan pakai. Ya, nggak ada alasan itu doang ya. Oke, namo amito. Selamat malam, Mr. Suci. Saya mau menambahkan sedikit dari yang Mr. Salim tadi bilang ya. Kita jangan karena kita orang enggak info. Jangan karena orang lain kita tidak info juga. Orang mau jahat, mau ngomongin kita, nggak usah dianggap. Karena kenapa? Orang lain hanya bisa berkata-kata doang. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di hidup kita, di dalam diri kita. Nah, benar Siong. Biarin orang mau ngomong apa, mau jelek-jelekin kita, mau bilang diri kita bla 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 bla. Orang bebas, berhak untuk mau suka sama kita, mau nggak suka sama kita, itu hak mereka. Yang penting kita selama kita jalan kita benar, jalan kita baik, niat kita baik, pasti baik terus. Itu aja. Sama saya mau cerita sedikit doang perjalanan saya, Kesaksian. nah ini kesaksian ya. Selama saya nginfo di sini di bulan Januari hampir 1 tahun, di bulan depan banyak yang saya dapat nih pribadi saya ya. Saya cerita sedikit aja. Ya, ini kesaksian ya. Kan ada pembagian beras tuh, keburu. Dulu saya pertama kali kan belum ikut nyempo. Saya ikut nyempo di bulan Januari 2025 ini. Sebelumnya saya nggak pernah nyempo. Saya kan usaha kantin makanan di Glodok. Saya sering diajak sama mama saya ikut nyempo. Gimana? Mau ikut nggak? Saya pikir apa itu nyempo? Saya nggak tahu. Saya pas orang tua saya ngajakin nih kayak begini dia unjukin saya. Dia bilang nanti aja lah. Kalau memang berjodoh saya bilang, saya pasti ikut info saya bilang. Tapi ya memang jalannya dari Buddha udah dikasih jalannya ke saya. Saya bisa sampai ikut ke info. Bulan Januari tahun ini tempatnya usaha saya di Glodok kebakaran kan. Yang kebakaran gede lah. Pas semua juga pada tahu lah cece pasti. Saya di situ. Untungnya pas hari kejadian kebakaran, saya awalnya mau dagangan. Tapi saya nggak bisa tidur, nggak dibikin hati saya dibikin nggak tenang, jiwa saya juga nggak tenang. Dia nggak bisa tidur saya 1 hari itu. Saya niatin saya mau dagang lah. Pas sore jam 5 saya mau jalan, tiba-tiba saya nggak jadi. Langsung saya udahlah libur aja lah, besok aja saya pikir. Pas saya lagi istirahat, jam 9:30 malam saya dibangunin, dikabarin tempat itu tuh kebakaran katanya. Udah habis semuanya katanya. Ya udah saya pas saya lihat berita, saya lihat dari status WA semua teman-teman di sana, wah ya udah. Bukan rezeki saya berarti. Udah selesai rezekinya di situ. Karena kan rezeki kita kan bukannya di satu tempat doang kan, bisa di mana aja. Tapi saya nggak stres ya. Saya ikhlas. Itu kuncinya. Karena kenapa? Selama saya hidup dari umur saya 17 tahun sampai sekarang naik turun itu udah biasa. Saya udah dilatih karena saya lahir di bukan keluarga yang ada. Dari situ saya belajar. Dari orang tua saya pun saya juga belajar dulu. Dari kecil saya dididik. Dari hal makanan aja, mama saya masak apa, makan. Kalau nggak mau, lu cari duit sendiri, makan. Lu cari sendiri duit, mau makan apa terserah lu. Jadi gituin dulu waktu kecil. Tapi saya belajar semua dari orang tua, diajarin saya, ya udah saya ikhlas, saya udahlah, bukan milik saya lagi. Kita dikasih rezeki,
dikasih banyak sekali diambil, sekejap hilang, habis semuanya. Terus saya datang ke sana, saya lihat, wah apinya udah gede banget kan di sana kan, udah nggak bisa nyelamatin apa-apa lagi, udah habis, udah gede banget, udah habis semua. Ada cobek. Ada korbannya juga kan. Itunya 5 orang hilang, nggak ketahuan di mana. Wujudnya nggak ada. Ya. Wujudnya nggak ada 5 orang. Saya kenal semua itu yang meninggal, beberapa orang saya kenal. Cuman yang sisanya kan tamu-tamu di sana itu. Karena api dari bawah, bakarnya dari bawah, atas habis ambruk ke bawah semuanya, jatuh. Nggak bisa lari. Karena dekat dari tempat saya usaha. Di sini apinya gede di sini, tempat usahanya di sini. Udah habis langsung. Ya pokoknya selama saya habis itu diajakin mama saya, ikut nyeko. Saya ikut ke sini. Di bulan Januari saya ketemu Sesong Salim, Sesong Jaya. Saya juga nggak ngerti awal-awalnya kan bacanya kayak gimana sih, baca paritanya. Ternyata saya belajarin gampang juga ya, mudah juga ya, gampang dimengerti. Terus sama saya sering dengar sharing dari Sifu, Ansari, dari Loser Hans, dari yang lain-lainnya lah. Narasumber lain. Ya, narasumber lain benar sih. Yang pentingnya intinya niat saya baik buat menjadi yang lebih baik. Saya bukan orang baik, saya bukan laki-laki baik, tapi saya berusaha untuk jadi laki-laki yang baik. Ya, itu dia. Dari info yang saya dapetin selama saya di info 1 tahun ya, ini saya pribadi loh. Saya bukan orang lain, saya nggak ngomongin masalah orang lain, ini saya sendiri. 1, pikiran jadi tenang. 2, saya VG. 1 bulan lebih saya belajar, di 1 bulan ini lebih saya belajar. 3, dapat jodoh. Jadi saya nggak malu ya, saya cerita apa yang saya dapat ya. Ya bagus itu juga semua ya. Jodohnya ada di sini kan? Nggak ada. Nggak ada. Nanti juga tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu mungkin ya. Terus jalan hidup pun juga enak saya. Nggak kayak kebeban, nggak ada. Saya plong aja. Jalanin hidup saya ikhlasin semua. Pokoknya saya ini ikhlas, niat saya baik, udah saya jalanin terus aja. Ntar nggak tahu ya di tahun depan ya gimana ya. Kalau misalnya derajat saya diangkat, terus diangkat setinggi-tinggi langit lah sekarang. Makan saya sia-siain. Dulu saya pernah diangkat derajat saya 3 kali jatuh bangun. Pertama, di umur saya 20 tahun saya usaha diangkat dijatuhin. 25 tahun umur kerja di bank, saya kerja di bank 8 tahun. Duit enak, kenceng semua, banyak kanan kiri depan belakang dapet. Iya, bukannya nipu orang ya. Ini saya kerja benar-benar, saya dari pagi sampai tengah malam tiap hari selama 8 tahun. Saya kan memang jarang ngomong ini ya, cerita ya cerita ya. Bukannya berarti saya diam saya mah diam aja. Saya itu orang bodoh, saya bukan orang pintar. Lebih baik terlihat bodoh ketimbang kelihatan pintar tapi bodohnya kelihatan. Ini begitu aja. Saya mah kalau lagi pengen cerita, saya pengen cerita selama saya di info. Selama 1 tahun wajar lah, saya sekali lah ngobrol sama siswa semua kan. Mungkin ada yang tahu nama saya, ada yang nggak tahu nama saya, tapi apalah arti sebuah nama ya? Penting. Kenalin dong namanya dong. Ya, nama saya Martin, panggilannya Martin aja. Boy Martin. Nah pokoknya selama di info ya, Sesong Alim banyak kasih masukan, Sesong Salim, Sesong Jaya. Saya ikut info kemana-mana, semua saya ikut. Saya bukan info, bukan cuma di sini. Vero Cana, Sesong Jaya, Cahaya Sukma,
Kariepa, Simpak, Parung Panjang, Bogor, saya pernah ke sana. Maeblek, di Karawaci, BCI, Bumi Cengkareng Indah, Chandra Meta, saya datang karena saya pengen tahu ini orang kalau misalnya lagi sharing nih yang diomongin apa, saya belajarin, saya masukin aja ke ini saya, ke pikiran saya. Yang positif saya ambil, kalau yang negatif jangan. Iya, buat tenangin pikiran kan kita info aja, masa dihitung. Saya info tiap hari, saya nggak pernah hitung, kan minimal 10 ya, kalau bisa ya lebih bagus. Saya nggak pernah ngitung sama sekali. Ini saya dapat yang dari yang jodoh saya nih, kasih saya ini, saya suruh pakai. Saya pakai terus. Ini bahwa manfaatnya sangat tinggi. Ini buat saya. Saya pakai terus. Saya mah nggak malu ya, DJ ya. Kalau memang saya punya pasangan, ya saya ngomong. Saya punya jodoh, saya ketemu di info, orang info, saya ngomong. Buat apa sembunyi-sembunyi sesekalinya? Tersium, calonnya siapa sih namanya? Rahasia dong, masih tahu. Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, ini ya, CVC ya. Ini adalah satu peringatan juga buat kita semua, ya. Sama Sium Martin ini ngomong, dia punya sharingan dia, kehidupan dia sehari-hari. Nah, kita boleh tarik benang merahnya, ya. Jadi kita nianpo harus benar-benar nianpo yang benar-benar dengan hati yang tulus nianponya. Bukan hanya nianpo datang kemari hanya nianpo buat kumpul-kumpul, bukan. Tapi dengan tulus dan hati, dari hati paling dalam kita nianpo benar-benar pasti kesejalan. Karena apa? Dia dulu jualan, dia tuh tidak mau datang nianpo tuh tidak mau. Dia jadi mamanya dia nggak mau, ya. Tapi Tian udah berbicara lain, dikasihlah musibah, ya, dagangannya di kebakaran habis semuanya. Lalu mungkin dia kasih dia terbuka hatinya, ditariklah hatinya untuk nianpo. Jadi tertarik nianpo, belajar nianpo. Datang kemari pun dulu nggak bisa apa-apa, cuma melongo-melongo aja, diam-diam, ya. Nah, karena dia emang sudah akan, ya, benar-benar mau nianpo, dia pelajarin nianpo semuanya dia pelajarin, ya, apapun dia pelajarin, dia ikutin semuanya. Inilah buat kita ini semua sama, bukannya sejauh ini aja, kita pun semua sama, harus begitu. Kalau nianpo, kita benar-benar nianpo, pasti dikasih jalan yang terbaik buat kita. Nggak mungkin gak dikasih jalan yang terbaik, ya, dari keluarga, kehidupan kita sehari-hari, pencarian kita di sehari-hari pasti sejalan, tak mungkin dari sejalan. Banyak kesaksian mungkin dari sesi yang ada di sini mungkin ada kehidupannya sehari-hari, ya. Jadi kita kalau nianpo, maka saya bilang kalau lagi nianpo jangan suka omong sama tetangga-tetangganya, ya, sebelah-sebelah kita maksudnya. Jangan. Nianpo yang benar-benar sungguh-sungguh dari hati kita nianpo, itu akan mendapat berkah yang paling baik buat kita, ya. Kalau kita ketemu cuma hanya nianpo dan mau minta apa, tapi di sebelah kita ngomong begini berdua, itu bukan nianpo, namanya ngomong, ya. Percuma jadinya, sayang, buang waktu kita hidup tuh nggak tahu sampai kapan, ya. Kita nggak bilang, oh besok umur saya habis, enggak. Umur saya 100 tahun lagi, enggak ada yang tahu semuanya. Kematian pasti ya. Kematian pasti, tapi kapan kita nggak tahu, ya. Makanya sekarang kita masih sehat, masih ada umur panjang, dan dalam hati kita yang umur panjang, ya. Kita nggak tahu, ya. Nianpo yang benar.